Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Haleluya. Hari ini kembali kita bisa berjumpa. Puji Tuhan karena kebaikan Tuhan semata-mata. Dan hari ini kembali saya di channel Lagi Sabda akan memberitakan firman Tuhan, akan memperdengarkan kabar baik kepada Bapak Ibu sekalian. Saya berharap Bapak Ibu sehat-sehat saja dan tetap bersuka cita. Sebelum itu Bapak Ibu, mari kita berdoa. Kiranya Roh Kudus memimpin pemberitaan firman Tuhan ini dan memimpin hati kita untuk fokus kepada kehendak Tuhan. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kami bersyukur Tuhan kembali boleh mendengar firman-Mu yang adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami, yang boleh selalu menguatkan kami, yang selalu menyertai kami, melindungi kami dengan sempurna. Ajar kami dengan kehendak-Mu Tuhan, berfirmanlah bagi setiap kami untuk boleh kami selalu menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur dan menyerahkan seluruh rangkaian acara ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Salam sekali lagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan. Doa saya menyertai Bapak Ibu sekalian, dimanapun Bapak Ibu bisa menangkap live streaming saya. Sudah barang tentu saya juga berharap doa dari Bapak Ibu agar kita saling menguatkan. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, pada pagi hari ini kita akan berbicara mengenai tema hidup yang berkualitas. Saya ulang, hidup yang berkualitas. Seringkali saudaraku, kita ini ingin hidup yang berkualitas dan selalu mencari dalam kondisi ke arah itu. Sekarang pertanyaannya bagi kita adalah, apa sih hidup yang berkualitas? Definisi dunia yang sudah kita kenal dengan baik adalah bila mana kita ada fasilitas, rumah, mobil, kekayaan, kemudian kesehatan, kemudian pangkat, gelar, itu membuktikan kita adalah manusia yang berkualitas. Itu manusia yang sukses, yang berkualitas. Saudara, ini sudah lama kita pegang dalam hidup kita. Apakah ini benar adanya? Kita harus memahami hidup yang berkualitas ini secara bagaimana. Jikalau saya tampil di Bapak Ibu sekarang, Bapak Ibu bisa menyaksikan saya melalui media, handphone, iya kan, dengan pakaian yang bolong-bolong, pakaian yang compang-camping, dengan pakaian yang sebagaimana menandakan kemiskinan. Apakah itu saya tidak berkualitas hidup saya? Yang saya mau tekankan di sini adalah hidup berkualitas. Bukannya fasilitasmu yang berkualitas. Punya fasilitas berkualitas, kalau hidup tidak berkualitas dan tidak bisa bertanggung jawab secara moral, secara attitude, kelakuan di hadapan Tuhan, hidupmu itu telanjang di mata Tuhan. Perlu kita menyadari akan ini Bapak Ibu. Dan perlu kita ketahui akan hal ini, supaya kita tidak salah tafsir untuk menafsirkan hidup yang berkualitas. Kabar baik saudaraku hari ini. Sebelumnya saya baca dulu sebagai ayat pembuka. Demikian firman Tuhan di Pengkhotbah. Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 dan 2. Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 dan 2. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam,
ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Saat pemberitaan firman Tuhan ini kita dengar, makna apa yang kita punya? Makna apa yang kita miliki, Bapak Ibu? Bagi saya pribadi, firman ini mengatakan, kita hidup ada kurun waktu. Ada waktu lahir, ada waktu meninggal. Dalam kurun waktu yang kita hidup, yang diberikan Tuhan, apa yang harus kita lakukan selama itu? Apa yang harus kita kerjakan selama itu? Dan tujuannya apa selama itu? Dan akhirnya bagaimana dalam selama itu? Ini penting, saudaraku, kita menyadari hidup ini ada dua kondisi. Hidup di dunia itu tadi ada kurun waktu, ada waktu meninggal. Dan hidup di alam baka itu tidak ada kurun waktu selamanya. Nah, sekarang yang kita bicara adalah waktu yang di dunia ini untuk menuju waktu di alam sana, sehingga kualitas hidup kita terjaga, supaya kita dalam kondisi hidup yang mengendarai waktu, yang kita menyadari akan nilai-nilai itu. Yang pertama, saudaraku, supaya hidup kita berkualitas adalah kita hidup berkualitas menyadari adanya waktu, menyadari adanya waktu. Kita lihat di Matius 24. Matius 24, saudaraku, kita harus menyadari adanya waktu. Matius 24 ayat 43, saya baca. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Alkitab mengatakan, saudaraku, bahwa waktu itu datang bisa seperti pencuri. Dan kalau kita tidak menyadari akan hal ini, berbahaya. Menyadari adanya waktu bisa membuat hidup kita berkualitas. Kita sadar kita hidup berdiri atas waktu, seperti ban berjalan, conveyor, di ujung sana ada batasan. Dan di sini waktu bukan dalam kuasa kita. Waktu dalam kuasa Tuhan. Kita cuma diberi kesempatan di dalam waktu Tuhan untuk menghidupi diri kita sebagaimana orang yang bertanggung jawab, sebagai nilai-nilai orang yang mempunyai iman kepada kebenaran di dalam Yesus Kristus. Bagaimana bisa kita lalai akan hal ini, Bapak Ibu? Bagaimana bisa kita tidak menyadari waktu? Sedangkan, saudaraku, ada firman Tuhan juga mengatakan manusia ini seperti uap. Saudaraku, manusia ini seperti uap. Ada kemudian dan bila kemudian. Sering saya, saudaraku, menghadapi hal demikian. Teman-teman saya baru ngobrol, saudaraku. Iya kan, hari ini baru ngobrol, besok meninggal. Mana kita tahu seperti itu, saudara. Dengan kondisi seperti ini, waktu datang bisa seperti pencuri. Iya kan? Apakah kita dalam kondisi terus seenaknya, semau gue, berbuat semena-mena, berbuat yang Tuhan tidak berkenan? Bagaimana tanggung jawab kita untuk kualitas hidup kita, saudaraku? Kualitas hidup bukan kualitas fasilitas, bukan kualitas gelar, bukan kualitas kekayaan, bukan kualitas kesehatan, tapi kualitas hidupmu di mata Tuhan. Supaya kita menyadari akan ini. Sekarang banyak orang ribut soal akhir zaman, akhir zaman, akhir zaman. Iya kan? Tidak salah kalau kita kondisi waspada. Tetapi kita bicara akhir zaman, nyata hidupnya tidak dalam pertobatan. Ini ngomong apa, saudara? Ini satu hal yang main-main dan dia tidak menyadari waktu akhir zaman akan datang seketika sama dia yang disebut meninggal, saudara. Iya kan? Kalau kita menyadari bahwa kita hidup
Ada waktu, saudaraku. Niscaya, percayalah bahwa kita hidup nggak bisa main-main, nggak berani main-main, saudaraku. Di dalam diri kita diletakkan tanggung jawab yang oleh Tuhan sebagai makhluk hidup yang sempurna, sebagai makhluk hidup yang segambar serupa dengan Tuhan. Supaya kita tahu akan hal itu, bagaimana tanggung jawab kita kalau kita nggak sadar. Ada waktu akan selesai, ada waktu akan usai, ada waktu akan ending. Menyadari adanya waktu, percayalah, hidup kita dari detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, dan tahun-tahun yang kita lalui, itu kita menyadari bahwa Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan, bahwa Tuhan ini memberikan kita kesempatan untuk melayani diri, untuk dalam pertobatan, hidup yang bermutu, hidup yang berarti, hidup yang bernilai. Ya Bapak Ibu, kita sudah dapat satu poin. Kita hidup berkualitas apabila menyadari adanya waktu. Yang kedua, kita hidup berkualitas apabila mengakui adanya waktu. Mengakui adanya waktu. Lukas 4. Lukas pasal 4, saudaraku. Lukas pasal 4 ayat 13. Lukas pasal 4 ayat 13. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Saya ulang. Sesudah iblis mengakhiri semuanya pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Saudara ingat, iblis saja mengakui adanya waktu. Makanya dia menunggu waktu yang baik untuk kembali mencobai Tuhan, mencobai Yesus. Iblis saja, saudaraku, mengakui adanya waktu untuk siasat jahatnya, untuk dilakukan, menunggu waktu yang baik. Masakan kita sebagai anak Tuhan tidak mengakui adanya waktu pertobatan, waktu itu bernilai, berharga. Bahkan orang dunia mengakui bahwa waktu itu adalah uang, waktu itu adalah berharga. Kenapa kita tidak menyadari dan tidak mengakui adanya waktu? Kalau kita tidak mengakui adanya waktu, saudaraku, buat apa kita selalu melihat dan memperhatikan jam tangan atau jam dinding? Kita harus mengakui adanya waktu, sehingga kita bisa merefleksi balik hidup kita. Apa yang aku lakukan sepanjang waktu ini? Sebab aku tahu bahwa waktu dan waktu akan selesai. Jangan sampai kita buang-buang waktu. Saudara, kalau kita buang waktu, itu adalah waktu yang luar biasa dan sangat merugikan kita. Iya kan? Waktu yang kita permainkan sedemikian rupa, kita pikir waktu itu apabila sudah berlalu akan balik lagi. Tidak bisa. Waktu yang sudah berjalan tidak bisa berbalik lagi. Delay, no of return. Jadi tidak bisa kembali lagi. Waktu sudah berjalan. Iya kan? Rugi besar kita dalam kondisi seperti itu. Saya saja menyadari, mengakui umur saya 58. Itu pengakuan saya. Dengan demikian, saya mengakui ada waktu-waktu yang sudah berjalan dan ada waktu-waktu yang akan berjalan. Sehingga saya selalu sigap
dengan mengakui adanya waktu itu atau waktu ini, siang ini. Saya kasihkan waktunya kan jam 6. Saya tadi dari jam 4 sudah bangun, saudara. Iya, tapi saya sudah kasih waktu dan mengakui bahwa kita sepakat jam 6. Jam 6 saya mulai. Dan saya juga orang yang paling strict dengan waktu. Dari dulu saya strict dengan waktu. Dari sekolah SD, ya, jangan sampai saya boleh sekolah yang luar biasa. Itu saya sikit soal waktu. Karena bagi saya waktu itu sangat berharga sekali. Sangat berharga sekali. Dan waktu itu bukan dalam pengaturan kita, tapi dalam pengaturan Tuhan. Bapak Ibu, Anda akan rugi besar apabila tidak mengakui adanya waktu. Memang waktu kita tidak bisa rasakan, tapi kita mengakui bahwa waktu ini adalah real. Terus bergulir. Sekarang mungkin sudah hampir 6:30. Tidak bisa berputar lagi jam 6. Berputar lagi jam 6 besok. Tetapi suatu waktunya bukan hari Minggu, hari Senin. Nanti sudah tambah umur kita. Ya sudah, kalau hari ini ada yang berulang tahun, itu berarti tambah umurmu. Harus Anda akui. Ya, 90 tahun. Panjang umur dan selalu dalam penyertaan Tuhan. Selalu dalam berkat. Dengan kita merayakan ulang tahun, kita mengakui bahwa yang ketiga, kita harus memahami adanya waktu. Hidup berkualitas harus memahami adanya waktu. Di Markus pasal 13. Di Markus pasal 13 ayat 33. Demikian firman Tuhan. Markus pasal 13 ayat 33 sampai ayat ke-37. Demikian firman Tuhan. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan hal yang sama seperti seorang yang berpergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu itu berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu dihadapannya sedang tidur. Apa yang katakan kepadamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Saudara, dengan kita memahami adanya waktu, kita memahami adanya tanggung jawab diletakkan dalam diri kita. Kita punya Tuhan, kita punya bos, kita punya atasan, kita punya Tuhan. Dan manusia yang tidak bertanggung jawab adalah manusia. Dan kita ingat, kita tidak hidup kita berkualitas. Hanya waktu yang terkondisikan, bukan dalam pengaturan kita, dalam pengaturan Tuhan. Nah, sebagai orang yang bertanggung jawab harus paham itu supaya kualitas hidup kita di mata Tuhan itu benar-benar apa yang Dia inginkan. Sehingga saudaraku, kita
sehingga kita tidak pernah menyesal karena kita selalu berjaga-jaga. Berjaga-jaga kalau dikupas lagi lebih dalam, lebih luas lagi sudah berbentuk. Iya kan? Tapi kita batasi dalam hal berjaga-jaga soal tanggung jawab ini, memahami adanya waktu. Dengan paham kita akan waktu ini sudah yang kita tidak bisa bergerak di dalamnya. Yang mau tidak mau kita ikuti kehendak waktu berjalan. Yang dalam pengaturan Tuhan, yang dalam kuasa Tuhan, kita harus pahamkan hal itu. Dengan demikian tidak ada protes, tidak ada sungguh-sungguh. Saudara, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Kita harus hidup di dalamnya. Tidak ada rancangan Tuhan yang gagal. Jadi kita jangan coba-coba keluar dari kepercayaan, dari wilayah-wilayah itu. Kita harus ada paham bahwa kita hidup dalam pengaturan Tuhan. Rancanganku bukan rancanganmu, kata Tuhan. Jalanmu bukan jalanku, kata Tuhan. Bila kita hidup dalam rancangan Tuhan, kita sudah akui bahwa kita hidup dalam rancangan Tuhan. Demikian kondisi waktu Tuhan yang kita pakai. Jadi kita nggak bisa bertunggu-tunggu untuk kita melakukan yang benar, untuk melakukan yang baik. Yakobus 4:11, jika kau tahu berbuat baik, kau tidak lakukan, kau berdosa. Dengan pahamnya kita soal waktu, waktu berjalan, waktu berpikir, waktu terus merambat, Bapak Ibu, kita paham. Di situ diiringi oleh nilai-nilai tanggung jawab kita. Ya kan, terbentuklah nilai kedewasaan, pertobatan, dan kesungguhan hati untuk menjadi alat yang berjaya. Haleluya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita sudah dapat yang ketiga bahwa kita harus paham soal waktu. Yang terakhir, hidup berkualitas adalah hidup yang menghadapi waktu. Di dalam Markus pasal 1, Markus pasal 1 ayat 15. Markus pasal 1 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Katanya, waktu telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Katanya, saya ulang, waktu telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Saudara, ini waktu yang kita harus hadapi. Jika hidup kita mau berkualitas, kita harus hadapi kondisi, waktu penentuan, di mana kita harus memutuskan dan tidak boleh kita mundur untuk mundur dari keputusan itu. Jika kita mundur, di surat Ibrani dikatakan kita akan binasa. Jika waktu sudah genap, kita berhadapan dengan waktu itu dalam kondisi sudah tertentu, dengan kondisi yang berkualitas, dengan kondisi yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kita tidak bisa bilang, tolonglah Tuhan panjangkan umur saya, tolonglah Tuhan ulur waktu saya sekian lama. Tidak bisa, saudara. Sekalipun bisa, itu langka. Iya, langka sekali. Memang tidak ada yang kita perpanjang umur 15 tahun, tapi akhirnya bagaimana membawa berhala bagi bangsa Israel. Nah, mau tak mau harus mau. Kita hadapi waktu itu atau waktu itu. Waktu berakhirnya hidup kita. Karena dalam dunia ini kan yang namanya berakhir hidup, kematian namanya. Ini harus kita hadapi. Seringkali
tapi kita tidak tahu akan persiapan akan hari kematian. Ini gegabah sekali hidup. Ini sungguh sangat amat ironis. Itu yang boleh sedikit. Makanya untuk saudara, kita harus menghadapi itu yang akan sampai kepada kita, yang Tuhan mengatakan sudah genap. Waktumu dalam dunia ini sudah selesai, sudah usai. Kalau spoil film itu namanya ada ending. Ya kan? Kalau sutradara mengatakan selesai, sedangkan dalam hidup kita ini, bukan Yesus sutradara, kita nggak bermain sandiwara, tapi ini real. Saat kita mati, setelah mati, kesempatan bertobat tidak ada. Seperti Lukas 16 ayat 19, yang orang kaya mati masuk neraka, padahal di rumahnya ada kitab para nabi. Ya kan? Makanya untuk itu saudara Paulus menyadari bahwa ya sampai kita menghadapi itu waktu usahanya dan dia katakan, aku sudah mengakhiri pertandingan ini baik. Aku sudah memelihara iman sekarang telah terjadi bagiku memperoleh kebenaran yang akan Tuhan berikan kepadaku, dan bukan hanya kepadaku tapi bagi orang-orang yang menanti hari kehadirannya. Puji Tuhan, setiap kita harus sampai tahap itu. Setiap kita harus dalam kondisi seperti itu, hidup dalam kegenapan waktu, menghadapi ini supaya hidup kita tidak sia-sia. Dengan hewan ayam bisa dibikin sate ayam, hewan sapi bisa dibikin bakso sapi. Kita bagaimana hidup ini jangan sampai terjadi. Karena kita orang beriman dan sesat. Allah yang orang itu yang menguatkan kita, memantapkan kita, memulihkan kita, sehingga kita bangun dari tidur yang sekian lama, dari pengertian yang salah soal hidup berkualitas. Yang seringkali berbeda hidup berkualitas itu hanya bicara soal nilai hidup dan materi. Itu yang seringkali dikejar oleh umat Tuhan. Dan masa bodoh kita harus hidup berkualitas menurut apa kata firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, aku sudah menyampaikan firman, aku sudah memberitakan kebenaran yang Kau kehendaki, dan Tuhan menjamah setiap hati, setiap pikiran, setiap pribadi untuk hidup mereka berkualitas, hidup di dalam Tuhan, berkualitas dalam kebenaran. Berkati mereka ya Tuhan, sehingga mereka punya nilai-nilai baru, bukan berkualitas menurut apa kata dunia, tetapi menurut apa kata Alkitab. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Tuhan sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, angkat beban-beban mereka Tuhan yang beban berat, karena Allah kami dalam Yesus Kristus adalah Allah yang peduli. Terima kasih Bapak Surgawi, dalam nama Yesus kami bersyukur, dan kami tak lupa juga berdoa untuk bangsa kami supaya dilalukan dari virus corona ini dalam nama Yesus. Sudah kita akan terima berkat Tuhan, kiranya terima berkat dari Allah Bapa dalam Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudusnya yang menyertai kita, dan sampai lamanya kita hidup Tuhan di waktu yang tiada batas dalam nama Yesus. Tuhan Yesus menyertai Bapak Yesus sekalian,
Tuhan Yesus juga menyertai saya. Terima kasih. Sampai jumpa pada program yang selanjutnya. Jangan lupa di subscribe dan di share